Hidup sebatang kara di pinggir hutan. Pemuda ini tiba-tiba didatangi rombongan mobil mewah untuk tawarkan jabatan. Ternyata pemuda itu baru lakukan ini. Kabut pagi masih menari-nari di antara celah pepohonan, menyelimuti seluruh pemandangan di pinggir hutan dengan selimut keperakan yang basah. Embun pagi berkilauan seperti mutiara kecil di setiap helai daun dan rumput, menciptakan pemandangan ajaib yang hanya bisa disaksikan oleh mereka yang bangun cukup pagi. Di tengah kesunyian yang nyaris sempurna itu, berdiri sebuah gubuk kayu sederhana yang telah menjadi saksi bisu perjalanan hidup seorang pemuda bernama Adam. Gubuk itu, meskipun sederhana, terpelihara dengan baik, dengan potongan-potongan kayu yang tersusun rapi di sampingnya dan kebun kecil yang hijau di depannya. Di dalam gubuk, Adam baru saja membuka matanya. Dia berbaring sebentar di atas tempat tidur jeraminya, mendengarkan suara alam yang mulai bangun. Kicau burung-burung pagi bersahut-sahutan, menjadi alarm alami yang tak pernah gagal membangunkannya tepat sebelum matahari terbit. Perlahan, dia bangkit dan merapikan tempat tidurnya dengan gerakan terampil yang telah menjadi rutinitas. Setiap lipatan kain sederhana penutup kasurnya dia atur dengan cermat, sebuah kebiasaan yang dia warisi dari neneknya. "Selamat pagi, dunia," bisiknya lembut sambil meregangkan badan di depan jendela kecil yang menghadap ke hutan. Pandangannya menatap pepohonan hijau yang sudah seperti keluarga baginya. Dalam kesendiriannya, Adam telah belajar untuk menemukan keindahan dalam kesunyian dan kekayaan dalam kesederhanaan. Dia berjalan keluar gubuk, membawa ember kayu menuju sungai kecil di belakang rumahnya. Air sungai yang jernih mengalir dengan gemercik lembut, seolah menyanyikan lagu penyambut untuk pagi yang baru. "Selamat pagi, teman-teman," sapa Adam pada beberapa ekor burung yang sedang minum di tepi sungai. Burung-burung itu sama sekali tidak terbang ketakutan, seolah sudah mengenalinya sebagai bagian dari lingkungan mereka. Sambil menimba air, Adam berbicara pada sungai kecil itu. "Air yang jernih hari ini, ya? Semoga memberikan berkah untuk hari ini." Kebiasaan berbicara dengan alam telah menjadi bagian dari kesehariannya, mengisi kesendiriannya dengan percakapan-percakapan sederhana yang hanya dia dan alam yang memahami. Setelah mengambil air, dia berjalan menuju kebun kecilnya yang hijau. Tanaman-tanamannya tampak segar dan sehat. Daun-daun hijau mereka bermandikan embun pagi. "Wah, tomat-tomat kita sudah mulai merah," gumamnya dengan senyum kecil, menyentuh lembut buah tomat yang mulai matang. "Dan kangkung kita sudah siap panen. Nih." Dia berlutut di antara bedengan tanaman, memeriksa setiap tanaman dengan cermat. Tangannya yang terampil memetik daun-daun yang mulai menguning, membuang gulma yang tumbuh di antara tanaman sayuran. "Jangan khawatir, teman-teman, aku akan merawat kalian dengan baik," bisiknya sambil bekerja. Seekor kelinci liar muncul dari semak-semak, mendekati kebun dengan hati-hati. Adam tersenyum melihatnya. "Halo, si kecil. Jangan makan kangkungku ya, ini khusus untuk kita berdua." Dia melemparkan beberapa helai daun yang sudah dipetik arah kelinci itu, yang dengan lahap langsung memakannya. Setelah selesai dengan kebunnya, Adam kembali ke gubuk dan mulai menyiapkan sarapan sederhana. Di atas kompor kayu kecil, dia merebus air untuk teh herbal yang dibuatnya dari campuran daun-daunan hutan. Sambil menunggu air mendidih, dia mengambil beberapa lembar daun singkong dari kebunnya dan membersihkannya. "Nenek selalu bilang, sarapan itu penting," ucapnya sendiri, mengingat nasihat neneknya yang selalu dia pegang teguh. Meskipun sederhana, yang penting bergizi dan mengenyangkan. Dia duduk di bangku kayu di depan gubuknya, menikmati sarapan sederhana sambil memandang hutan yang mulai diterangi sinar matahari pagi. Kabut sudah mulai berangsur menghilang, membiarkan kehijauan hutan tampak dalam segala kemegahannya. Di kejauhan, suara jangkrik dan serangga hutan lainnya mulai terdengar, menandakan bahwa hari telah benar-benar mulai. "Hari ini aku harus memeriksa perangkap ikan di sungai," rencananya sendiri, "dan mungkin mencari jamur di bawah pohon-pohon besar di sebelah barat. Semoga ada yang tumbuh setelah hujan semalam." Setelah sarapan, dia membersihkan peralatannya dengan rapi, kemudian mengambil keranjang anyaman dari rotan yang dibuatnya sendiri. Dengan hati riang, dia berjalan menyusuri jalan setapak kecil menuju sungai, bersiul kecil menikmati kedamaian pagi yang diberikan oleh kehidupan di pinggir hutan ini. "Terima kasih, alam, untuk hari yang indah ini," ucapnya syukur sebelum memasuki hutan lebih dalam, meninggalkan gubuk kesepiannya yang tetap berdiri kokoh di pinggir hutan, menunggu kepulangannya nanti. Setelah menyelesaikan pekerjaan paginya di kebun dan sungai,
Adam kembali ke dalam gubuk kayunya yang sederhana. Matahari sudah mulai naik, menyinari interior gubuk yang sederhana namun penuh dengan kenangan. Di sudut ruangan, terdapat rak kayu sederhana yang penuh dengan buku-buku tua, harta karun paling berharga yang ditinggalkan neneknya. Buku-buku itu berjajar rapi, meskipun sampulnya sudah usang dan halamannya menguning, namun tetap terpelihara dengan baik. Adam mendekati rak buku itu dengan penuh hormat, seolah-olah mendekati sesuatu yang sakral. Tangannya yang masih sedikit basah dia keringkan di celananya sebelum menyentuh buku-buku tersebut. Matanya menelusuri jilid-jilid buku yang sudah lama menjadi sahabat dalam kesendiriannya. "Nenek, buku mana yang harus kubaca hari ini?" gumamnya lembut, seolah-olah menunggu jawaban dari sang nenek yang telah pergi. Jarinya yang ramping menari di atas punggung buku-buku, sampai akhirnya berhenti pada sebuah buku tebal dengan sampul kulit yang sudah retak-retak. Botani dan Kearifan Hutan. Judul itu tertera dengan tinta emas yang sudah memudar. Buku ini adalah favoritnya, berisi tidak hanya pengetahuan tentang tanaman, tetapi juga catatan-catatan tangan neneknya di marin-marin halaman. Dia membawa buku itu ke kursi kayu dekat jendela, di mana cahaya matahari pagi menerangi ruangan dengan sempurna. Dengan hati-hati, dia membuka halaman pertama, di mana tulisan tangan neneknya masih terbaca jelas. "Untuk cucuku Adam, semoga kau selalu mencintai alam seperti nenek mencintaimu." "Ah, nenek, aku masih ingat waktu kau mengajariku membaca buku ini," bisik Adam sambil menelusuri halaman demi halaman. Setiap tanaman yang digambarkan disertai dengan catatan detail dari neneknya, kegunaan, waktu tumbuh, bahkan mitos dan legenda yang menyertainya. Di halaman tentang pohon jati, ada catatan kecil. Pohon jati adalah simbol kesabaran. Butuh puluhan tahun untuk tumbuh besar, tetapi kayunya kuat dan tahan lama. Seperti kehidupan, Adam, segala yang baik butuh waktu. Adam tersenyum, mengingat bagaimana dulu neneknya sering membacakan catatan-catatan itu sambil duduk di beranda gubuk yang sama. "Aku ingat, nenek. Waktu itu kau bilang, kita harus seperti pohon jati, tidak terburu-buru, tetapi pasti." Dia terus membalik halaman, sampai menemukan bagian tentang tanaman obat. Di situ, neneknya telah menambahkan resep-resep tradisional untuk berbagai penyakit. Ada gambar tumbuhan dringo dengan catatan, untuk demam, rebus dengan jahe dan madu hutan. Lalu di sampingnya, dengan tinta berbeda, berhasil menyembuhkan Adam waktu umur 7 tahun demam tinggi. "Jadi ini obat yang membuatku sembuh dulu?" tanya Adam pada dirinya sendiri. Dia masih ingat betapa paniknya neneknya saat itu, dan bagaimana neneknya menghabiskan malam dengan menungguinya sambil memberikan ramuan-ramuan herbal. Dia mengambil buku catatannya sendiri yang lebih kecil, dan mulai menulis. Hari ini menemukan jamur tiram di batang pohon tumbang di sebelah barat. Musim hujan membuat mereka tumbuh subur. Catatan nenek benar, jamur ini paling baik dipetik sebelum matahari tepat di atas kepala. Sambil menulis, dia terus berbicara pada buku di depannya, seolah-olah sedang berdiskusi dengan neneknya. "Nenek, menurut catatan nenek di halaman 45, tanaman ini bisa digunakan untuk mengusir serangga. Tapi kenapa ya di kebun masih banyak ulat yang makan daun singkong? Apa aku harus membuat ekstrak yang lebih kuat?" Dia membalik ke halaman yang dimaksud, membaca dengan cermat. "Oh, ternyata harus dicampur dengan daun mimba. Baik, nenek, besok akan kucoba." Beberapa jam berlalu tanpa terasa. Adam tenggelam dalam dunianya, dunia tanaman, hutan, dan kenangan akan sang nenek. Buku-buku ini bukan hanya sumber pengetahuan, tetapi juga jembatan yang menghubungkannya dengan masa lalu, dengan seseorang yang telah mengajarinya arti kehidupan. Saat matahari mulai tinggi, dia menutup buku dengan perasaan haru. "Terima kasih, nenek. Terima kasih untuk semua yang kau tinggalkan. Aku berjanji akan menjaga semua ilmu ini." Dia mengembalikan buku kerak dengan hati-hati, kemudian berdiri sebentar memandang koleksi buku-buku itu. Ada buku tentang astronomi, tentang hewan hutan, tentang cuaca dan musim, semua dengan catatan-catatan tambahan dari neneknya. "Besok kita baca yang tentang musim lagi, ya, nenek? Sepertinya musim kemarau akan datang lebih awal tahun ini." Dia meninggalkan rak buku dengan perasaan tenang. Pengetahuan yang dia dapat dari buku-buku itu tidak hanya membuatnya mampu bertahan hidup sendirian di pinggir hutan, tetapi juga memberinya pemahaman mendalam tentang keseimbangan alam, pelajaran yang tidak ternilai harganya.
Sambil menyiapkan makan siang, Adam masih terus memikirkan salah satu catatan neneknya yang dia baca tadi. Alam tidak pernah terburu-buru, tetapi segala sesuatunya selalu sampai pada tujuannya. Kalimat itu terngiang-ngiang di pikirannya, mengingatkannya untuk selalu bersabar dan percaya pada proses kehidupan. Matahari telah bergerak tinggi di langit, menandakan waktu telah memasuki tengah hari. Adam baru saja menyelesaikan makan siangnya yang sederhana, nasi dengan sayuran rebus dari kebun dan sepotong ikan hasil tangkapannya pagi tadi. Dia sedang duduk di bangku kayu di depan gubuknya, menikmati udara segar sambil memperbaiki anyaman tikar yang mulai rusak. Tangannya yang terampil dengan lancar menenun serat rotan, mengikuti pola yang telah dia kuasai sejak kecil. Suara dedaunan yang bergemerisik diterpa angin dan kicauan burung-burung di kejauhan menjadi musik alam yang menenangkan bagi telinganya. Sepertinya anyaman ini harus selesai sebelum matahari terbenam, gumamnya pada seekor tupai yang sedang bergelantungan di pohon dekat gubuknya. Besi penyangga periuk sudah mulai goyah, harus secepatnya diganti dengan anyaman yang baru. Tupai itu seolah mengerti, mengibaskan ekornya sebelum melompat ke dahan lain. Adam tersenyum kecil, melanjutkan pekerjaannya dengan penuh konsentrasi. Kehidupan yang tenang dan teratur ini adalah segala yang dia miliki dan dia syukuri. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara aneh mulai terdengar. Awalnya samar-samar, tapi semakin lama semakin keras. Suara drum mesin yang asing di telinganya. Adam mengangkat kepalanya, matanya menyipit mencoba memahami sumber suara itu. Suara itu berbeda dengan suara truk-truk kayu yang sesekali lewat di jalan utama, lebih halus, tetapi berjumlah banyak. Suara apa itu? Tanyanya dalam hati. Dia berdiri, menaruh anyaman tikarnya di bangku, dan melangkah perlahan ke arah pagar kayu kecil yang mengelilingi gubuknya. Dari balik pepohonan, satu persatu mobil mewah berwarna hitam muncul. Mereka bergerak perlahan di jalan tanah yang biasanya hanya dilalui kendaraan sederhana. Debu-debu beterbangan, membentuk awan kecoklatan yang kontras dengan kilau badi mobil-mobil mewah itu. Adam berdiri terpaku, matanya membelalak tak percaya. 3 mobil? Bisiknya takjub. Apa yang mereka cari di sini? Mobil-mobil itu berhenti persis di depan gubuknya. Untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, ada lebih dari 2 orang yang datang ke tempatnya. Pintu mobil pertama terbuka, dan seorang sopir berpakaian seragam hitam keluar dengan cepat, lalu membukakan pintu untuk seorang penumpang di belakang. Dari dalam mobil, muncul seorang pria berusia sekitar 50-an, berambut putih yang disisap rapi, mengenakan setelan jas yang terlihat mahal bahkan dari kejauhan. Beberapa orang lain, mungkin asisten atau pengawal, turun dari mobil-mobil di belakangnya. Mereka semua berpakaian formal, membuat Adam semakin bingung. Pria berjas itu melangkah mendekati pagar, matanya memandang sekeliling dengan penuh minum, seolah-olah sedang mempelajari sesuatu yang sangat menarik. Ketika pandangannya tertuju pada Adam yang masih berdiri terpaku, dia tersenyum. "Permisi," kata pria itu dengan suara yang dalam namun ramah. "Saya mencari seorang pemuda bernama Adam." Adam merasa jantungnya berdebar kencang. Apa mungkin dia melakukan kesalahan? Atau ada masalah dengan tanah tempat gubuknya berdiri? Dengan hati-hati, dia membuka pagar kayu kecilnya. "Saya Adam," katanya, suaranya sedikit gemetar. "Ada yang bisa saya bantu?" Pria berjas itu mengulurkan tangannya. "Nama saya Wadi. Senang akhirnya bertemu dengan Anda." Adam melihat tangannya yang masih kotor oleh anyaman rotan, lalu dengan cepat mengusapkannya di celananya sebelum menjabat tangan itu. "Maaf, keadaan di sini sederhana," kata Adam, merasa sedikit malu. Pak Wadi tersenyum lebih lebar. "Tidak apa-apa. Justru saya yang harus minta maaf telah mengganggu ketenangan Anda." Matanya kemudian beralih ke gubuk kayu di belakang Adam. "Bolehkah kami berbicara sebentar? Ada hal penting yang ingin saya diskusikan dengan Anda." Adam mengangguk, masih dalam keadaan syok. "Silakan, maaf. Tempatnya sangat sederhana. Saya hanya punya bangku kayu di depan rumah." "Itu sudah lebih dari cukup," kata Pak Wadi dengan ramah. Dia memberi isyarat pada orang-orang yang menemaninya untuk menunggu di luar, lalu mengikuti Adam menuju bangku kayu sederhana di depan gubuk. Sambil duduk, Adam masih tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Di hadapannya duduk seorang pria yang jelas-jelas sangat kaya dan penting,
Di tengah-tengah kehidupan sederhananya yang selama ini hanya diisi oleh alam dan kesendirian. Adam, Pak Wadi memulai pembicaraan, matanya memandang sekeliling dengan kagum. Tempat ini sangat indah, tenang dan damai. Terima kasih, jawab Adam singkat, masih mencoba memahami situasi. Ini adalah warisan satu-satunya dari nenek saya. Pak Wadi mengangguk, lalu mengambil napas dalam. Saya akan langsung kepada pokok permasalahan, Adam. Saya datang dari Jakarta, dari perusahaan yang saya pimpin, Wadi Corp. Dan saya punya tawaran penting untuk Anda. Adam hanya bisa menatap tak percaya. Perusahaan sebesar Wadi Corp, yang bahkan sering dia baca di koran-koran bekas, sedang berada di depan gubuknya, menawarkan sesuatu padanya? Dunia seakan berhenti berputar saat itu juga. Udara di sekitar gubuk terasa mendadak padat oleh kehadiran orang-orang asing yang tidak biasa dengan kehidupan sederhana di pinggir hutan ini. Adam masih duduk di bangku kayunya, merasa seperti berada dalam mimpi yang aneh. Di hadapannya, Pak Wadi duduk dengan tenang, sementara beberapa stafnya berdiri dengan sopan di dekat mobil-mobil mewah yang masih menyala mesinnya, membentuk pemandangan yang kontras dengan kesederhanaan alam sekitarnya. Udara di sekitar gubuk terasa mendadak padat oleh kehadiran orang-orang asing yang tidak biasa dengan kehidupan sederhana di pinggir hutan ini. Adam masih duduk di bangku kayunya, merasa seperti berada dalam mimpi yang aneh. Di hadapannya, Pak Wadi duduk dengan tenang, sementara beberapa stafnya berdiri dengan sopan di dekat mobil-mobil mewah yang masih menyala mesinnya, membentuk pemandangan yang kontras dengan kesederhanaan alam sekitarnya. Adam, Pak Wadi memulai lagi, suaranya lembut tetapi penuh wibawa. Sebelum saya menjelaskan lebih detail, boleh saya bertanya, berapa lama Anda sudah tinggal di sini? Adam menghela napas pendek, mencoba menenangkan diri. Sejak kecil, Pak. Tapi setelah nenek saya meninggal setahun yang lalu, saya tinggal sendirian di sini. Pak Wadi mengangguk, matanya menunjukkan empati. Dan selama itu, Anda belajar tentang hutan dan alam dari nenek Anda? Ya, jawab Adam, mulai merasa lebih nyaman. Nenek saya meninggalkan banyak buku dan catatan. Dan hutan adalah guru terbaik. Senyum kecil muncul di bibir Pak Wadi. Itulah yang ingin saya dengar. Dia menyilangkan kaki, menyesuaikan posisinya di bangku kayu yang sederhana. Adam, saya akan jujur. Perusahaan saya, Wadi Corp, sedang menghadapi krisis kepercayaan yang serius. Adam mengerutkan kening. Krisis kepercayaan? Tapi perusahaan Bapak sangat besar, bukan? Besar, ya, sahut Pak Wadi dengan nada sedikit getir. Tapi saat ini, besar tidak cukup. Kami membutuhkan integritas. Dia menjentikan debu halus dari celananya. Proyek terbaru kami, pembangunan resort mewah di kawasan hutan lindung, menuai protes keras dari aktivis lingkungan dan masyarakat. Adam merasa dadanya sesak mendengar hal itu. Maaf, Pak, tapi mengapa membangun resort di hutan lindung? Pertanyaan sederhana itu seakan menyentuh sesuatu dalam diri Pak Wadi. Dia menghela napas panjang. Itulah kesalahan kami. Kami terlalu fokus pada keuntungan, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Matanya menatap tajam pada Adam. Dan itulah mengapa saya datang mencari Anda. Adam semakin bingung. Saya? Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya pemuda miskin yang tinggal di pinggir hutan. Jangan pernah meremehkan diri sendiri, Adam, kata Pak Wadi dengan serius. Saya menawarkan Anda posisi sebagai Kepala Divisi Sustainability and Ethics di perusahaan saya. Udara seakan tertahan di paru-paru Adam. Dia terdiam, matanya membelalak tak percaya. Kepala Divisi? Tapi saya tidak punya pendidikan formal, tidak punya pengalaman di perusahaan. Pak Wadi mengangkat tangannya. Biarkan saya menjelaskan. Dia menunjuk ke arah hutan di belakang gubuk. Pendidikan yang Anda miliki tidak bisa didapat di bangku kuliah. Pengetahuan tentang keseimbangan ekosistem, pemahaman tentang keberlanjutan, itu yang kami butuhkan. Tapi Adam masih ragu. Maaf, Pak Wadi, tapi ini terlalu tiba-tiba. Mengapa harus saya? Pasti ada banyak ahli lingkungan yang lebih kualifikat. Ahli lingkungan ada banyak, jawab Pak Wadi.
Tapi orang dengan integritas dan hubungan emosional dengan alam seperti Anda, itu yang langka. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Minggu lalu, Anda menolong seorang peneliti yang tersesat di hutan. Benar. Adam mengangguk perlahan. Ya, Pak. Seorang bapak berkacamata. Kakinya terluka, jadi saya bawa ke sini, obati, dan besoknya saya antar ke jalan besar. Orang itu adalah Dr. Arif, teman lama saya, jelas Pak Wadi. Dia bukan hanya peneliti biasa, tapi salah satu ekolog terkemuka di negara ini. Dan dia sangat terkesan dengan Anda. Adam teringat pada pria berkacamata yang cerewet itu. Tapi saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapapun. Dan itulah intinya, kata Pak Wadi dengan semangat. Dr. Arif bercerita bagaimana Anda tidak hanya menolongnya, tetapi juga dengan penuh semangat menjelaskan tentang setiap tanaman dan hewan yang Anda temui dalam perjalanan. Anda menunjukkan padanya bagaimana segala sesuatu di hutan ini saling terhubung. Pak Wadi berdiri dan berjalan beberapa langkah, menatap pemandangan hutan. Dia bilang, dalam satu hari bersama Anda, dia belajar lebih banyak tentang makna keberlanjutan sejati daripada dari puluhan seminar yang pernah diikutinya. Adam masih merasa ini semua seperti mimpi. Jadi, ini bukan lelucon? Bapak benar-benar menawarkan saya jabatan penting di perusahaan besar. Ini sangat serius, Adam, kata Pak Wadi, kembali duduk. Gaji yang akan saya berikan cukup untuk membuat Anda hidup berkecukupan, fasilitas mobil dan rumah, asuransi kesehatan, semuanya. Tapi yang terjadi berikutnya di luar dugaan Pak Wadi. Alih-alih langsung menerima dengan girang, Adam justru terdiam. Matanya menatap jauh ke arah hutan, seolah-olah sedang berbicara dengan alam yang selama ini menjadi rumahnya. Boleh saya berpikir sebentar, Pak? Tanya Adam akhirnya, suaranya lembut tetapi tegas. Pak Wadi terkejut. Berpikir? Tapi, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Banyak orang akan langsung menerimanya tanpa pikir panjang. Adam mengangguk. Saya mengerti, Pak. Tapi, lihatlah sekeliling kita. Tangannya menunjuk ke hutan, ke kebun kecilnya, ke gubuk sederhananya. Ini adalah hidup saya. Semua yang saya kenal dan cintai ada di sini. Menerima tawaran Bapak berarti meninggalkan semua ini. Dia berdiri dan berjalan mendekati sebatang pohon besar di samping gubuknya, meletakkan tangan di batangnya dengan penuh kasih. Pohon ini sudah seperti saudara bagi saya. Saya menanamnya bersama nenek saat saya masih kecil. Setiap tanaman di kebun ini punya cerita. Setiap jalur di hutan itu adalah bagian dari perjalanan hidup saya. Pak Wadi memperhatikan Adam dengan ekspresi yang berubah-ubah. Ada kekaguman di matanya, tapi juga sedikit frustrasi. Tapi Adam, dengan posisi ini, Anda bisa membuat perubahan yang lebih besar. Anda bisa membantu melestarikan tidak hanya hutan ini, tetapi juga hutan-hutan lain yang terancam. Perubahan yang lebih besar. Gumam Adam, seolah-olah mencerna kata-kata itu. Dia menoleh ke Pak Wadi. Boleh saya tahu, apa yang akan terjadi dengan proyek resort di hutan lindung itu jika saya menerima tawaran Bapak? Pak Wadi tampak sedikit tidak nyaman. Itu akan menjadi tanggung jawab Anda untuk mengevaluasi ulang proyek tersebut. Evaluasi ulang. Adam mengangkat alis. Atau menghentikannya sama sekali. Sekarang Pak Wadi yang terdiam. Pertanyaan sederhana Adam ternyata menyentuh inti permasalahan yang selama ini dia hindari. Dialog antara pemuda miskin dari pinggir hutan dan CEO kaya raya dari kota besar itu berlangsung dalam ketegangan yang aneh. Dua dunia yang berbeda sedang berbenturan, dan nasib sebuah hutan lindung, serta masa depan Adam, bergantung pada apa yang akan terjadi dalam percakapan ini. Matahari semakin condong ke barat, membentuk bayangan panjang dari pepohonan di sekitar gubuk. Percakapan antara Adam dan Pak Wadi memasuki fase yang tegang. Udara terasa berat, dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang menggantung dan kecurigaan yang mulai bermunculan dalam benak Adam. Pak Wadi, Adam memecah kesunyian, suaranya lebih berani dari sebelumnya. Boleh saya bertanya sesuatu yang mungkin terdakang lancang? Pak Wadi mengangguk, meskipun ada sedikit kejutan di matanya. Tentu saja, Adam. Silakan. Adam menarik napas dalam. Sebelum kedatangan Bapak hari ini, hidup saya berjalan tenang.
Saya bangun pagi, merawat kebun, memeriksa perangkap ikan, membaca buku-buku nenek, dan bersyukur untuk segala yang saya miliki. Matanya menatap tajam pada Pak Wadi. Lalu tiba-tiba, seorang CEO besar datang dengan rombongan mobil mewah, menawarkan jabatan tinggi pada pemuda miskin seperti saya. Maaf, Pak, tapi ini semua terasa terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Pak Wadi tersenyum, tapi kali ini senyumnya terasa lebih terkekang. Saya mengerti keraguan Anda, Adam. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan, rekomendasi dari Dr. Arif. Dr. Arif, potong Adam dengan lembut tapi tegas. Dia bilang apa tepatnya tentang saya? Bahwa saya bisa mengobati luka dengan daun tertentu? Bahwa saya tahu di mana bisa menemukan sumber air bersih? Atau bahwa saya hafal nama-nama Latin tanaman di hutan ini? Ada cahaya tajam di mata Adam sekarang. Kecerdasan yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaannya. Pak Wadi sedikit terdesak. Dia sangat terkesan dengan pengetahuan dan integritas Anda. Integritas. Ulang Adam perlahan. Apakah integritas saya diuji dengan tawaran jabatan dan kekayaan? Dia berdiri dan berjalan mendekati kebun kecilnya. Lihatlah, Pak. Saya menanam sayuran ini bukan untuk dijual, tapi untuk dimakan. Saya menangkap ikan hanya yang saya butuhkan. Saya mengambil dari alam secukupnya, dan saya selalu berterima kasih. Dia menoleh ke Pak Wadi. Itu integritas saya. Sederhana, tidak rumit. Justru itulah yang kami butuhkan, bantah Pak Wadi, mulai menunjukkan sedikit frustrasi. Perusahaan kami kehilangan nilai-nilai sederhana seperti itu. Tapi Adam menggeleng kepala. Maaf, Pak, tapi saya tidak percaya. Perusahaan sebesar Wadi Corp punya ratusan, mungkin ribuan karyawan. Pasti ada di antara mereka yang punya nilai-nilai sederhana seperti saya. Tapi Bapak memilih datang sendiri, jauh-jauh dari Jakarta ke sini, untuk menawari saya jabatan tinggi. Dia berhenti sebentar, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Sepertinya ada sesuatu yang tidak Bapak ceritakan pada saya. Salah satu staf Pak Wadi yang berdiri di dekat mobil tampak gelisah. Pak Wadi, mungkin kita harus. Pak Wadi mengangkat tangan, memotong stafnya. Tidak, biarkan dia melanjutkan. Adam merasa keberaniannya tumbuh. Bapak tadi bilang perusahaan Bapak sedang mengalami krisis kepercayaan karena proyek resort di hutan lindung. Apakah kedatangan Bapak ke sini ada hubungannya dengan proyek itu? Apakah saya semacam umpan untuk menenangkan para aktivis lingkungan? Sekarang wajah Pak Wadi benar-benar berubah. Ada sesuatu yang melintas di matanya. Sekilas kejutan, mungkin bahkan kekaguman, tapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat Adam semakin yakin bahwa ada lebih banyak cerita di balik semua ini. Anda sangat pintar, Adam, kata Pak Wadi akhirnya, suaranya lebih rendah. Lebih pintar dari yang saya kira. Hidup sendirian di hutan mengajarkan saya untuk membaca tanda-tanda, Pak, jawab Adam. Dan saat ini, semua tanda mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pak Wadi berdiri dan bergabung dengan Adam di dekat kebun. Baiklah, katanya dengan suara berat. Mungkin memang waktunya untuk lebih terbuka. Dia menatap tanaman-tanaman hijau yang tertata rapi. Proyek resort itu, ada masalah yang lebih besar dari yang saya ceritakan. Adam mengangguk pelan. Saya duga begitu. Ada tekanan dari investor utama. Mereka mengancam akan menarik dana jika proyek ini dibatalkan. Pak Wadi menghela napas. Tapi di sisi lain, tekanan dari aktivis lingkungan dan masyarakat juga semakin kuat. Perusahaan terjepit. Dan Bapak pikir dengan merekrut orang seperti saya, anak hutan yang miskin, Bapak bisa menunjukkan bahwa perusahaan peduli pada lingkungan sekaligus meyakinkan investor bahwa proyek bisa berjalan dengan pengawasan saya, tebak Adam. Pak Wadi tidak menjawab, tapi diamnya sudah merupakan jawaban yang cukup. Jadi ini hanya pencitraan, tanya Adam, dan untuk pertama kalinya ada nada kecewa dalam suaranya. Bukan hanya pencitraan, bantah Pak Wadi dengan cepat. Saya benar-benar percaya kita butuh perubahan. Dan saya benar-benar percaya Anda bisa membantu membuat perubahan itu. Tapi Adam sudah mulai menarik diri. Maaf, Pak Wadi.
Saya hanyalah pemuda sederhana. Saya tidak cocok dengan permainan politik perusahaan seperti ini. Dia menoleh ke arah gubuknya. Mungkin lebih baik Bapak kembali saja ke Jakarta. Cari orang lain yang lebih cocok. Saat Adam berbalik untuk masuk ke dalam gubuk, Pak Wadi tiba-tiba berkata dengan suara yang berbeda, lebih lemah, lebih manusiawi. Tunggu, Adam. Adam berhenti, tapi tidak menoleh. Ada satu hal lagi, kata Pak Wadi. Sesuatu yang tidak bisa saya ceritakan di depan staf-staf saya. Adam perlahan menoleh. Matanya penuh pertanyaan. Pak Wadi mendekat. Suaranya berbisik. Proyek resort itu, ada sesuatu yang tidak beres. Sangat tidak beres. Dan saya butuh seseorang dari luar. Seseorang yang tidak terikat dengan politik perusahaan. Untuk membantu saya menyelidiki. Sekarang Adam benar-benar terkejut. Menyelidiki? Menyelidiki apa? Pak Wadi melihat sekeliling dengan waspada sebelum berkata, ada indikasi korupsi. Dan saya percaya orang yang selama ini paling vokal mendukung proyek itu, Direktur Operasional saya, Hendra, terlibat di dalamnya. Mata Adam membelalak. Tapi, mengapa Bapak tidak menyelidikinya sendiri? Bapak kan CEO-nya. Karena saya tidak tahu siapa yang bisa dipercaya, desis Pak Wadi. Dan untuk pertama kali ini Adam melihat kerentanan dalam diri pria berkuasa ini. Hendra punya banyak sekutu di perusahaan. Jika saya salah langkah, seluruh perusahaan bisa runtuh. Adam terdiam, mencerna semua informasi ini. Jadi, tawaran jabatan itu adalah cara untuk membawa Anda masuk tanpa mencurigakan siapapun, akui Pak Wadi. Tapi pengetahuan dan integritas Anda, itu nyata. Saya tidak berbohong tentang itu. Dia mengambil kartu nama dari saku jasnya. Ini kartu saya. Nomor ponsel pribadi saya ada di belakangnya. Tidak banyak orang yang punya nomor ini. Dia menyodorkannya pada Adam. Tidak perlu beri jawaban sekarang. Pikirkan baik-baik. Tapi tolong, jangan beritahu siapapun tentang pembicaraan kita yang terakhir ini. Adam menerima kartu itu, merasa berat di tangannya. Kartu itu terasa seperti pintu menuju dunia yang sama sekali asing baginya. Dunia yang penuh dengan intrik, kekuasaan, dan bahaya. Saya akan memikirkannya, Pak Wadi, kata Adam akhirnya. Pak Wadi mengangguk, lalu memberi isyarat pada staf-stafnya. Kita pergi. Saat rombongan mobil mewah itu mulai bergerak, meninggalkan debu-debu beterbangan, Adam berdiri sendirian di depan gubuknya. Kartu nama di tangannya terasa seperti benda asing yang tidak seharusnya ada dalam kehidupannya yang sederhana. Dia melihat ke arah hutan, lalu kembali melihat kartu nama itu. Apa yang harus kulakukan? Bisiknya pada angin yang mulai berhembus sepau-sepau. Tapi alam, yang biasanya selalu memberinya jawaban, kali ini hanya diam. Seolah berkata, ini adalah keputusanmu sendiri, Adam. Malam telah tiba dengan cepat, menyelimuti gubuk kayu di pinggir hutan dalam kegelapan yang pekat. Adam duduk di depan perapian kecil, menatap nyala api yang menari-nari dengan mata yang penuh pertanyaan. Kartu nama Pak Wadi masih tergeletak di tangannya, terasa berat bagaikan batu. Percakapan mereka siang hari terus bergema dalam pikirannya. Sudah, Bu Direktur. Kami menggunakan kurir premium berjas resmi, persis seperti yang Ibu minta. Kurir memastikan surat itu diserahkan langsung kepada Bu Desi sekitar pukul 10 pagi ini. Itu adalah surat pemberitahuan penghentian total dan penarikan investasi dari Desi Property. Bagus. Siapkan ruang rapat VIP. Dan hubungi perwakilan dari Bank Tani Maju, juga Tuan Hartono. Saya ingin pertemuan mendadak siang ini, tapi jangan beritahu mereka siapa yang mengundang. Perintah Yuli, mengatur bidak-bidak catur di arena yang sama sekali tidak diketahui Bu Desi. Di waktu yang sama, di istana mewahnya, Bu Desi sedang berusaha keras menghubungi pihak bank dan vendor untuk membatalkan audit dan pemblokiran kontrak yang meresahkannya sejak semalam. Wajahnya tampak lelah dan sedikit pucat, seperti bunga layu yang kehilangan airnya. Ia sudah mencoba semua koneksinya, tetapi semua pihak yang ia hubungi selalu menjawab dengan satu nama yang sama, Bintang Logistik Group. Mustahil. Perusahaan kecil itu tidak mungkin sekuat ini. Gumam Bu Desi frustrasi. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan gunung es yang hanya terlihat puncaknya. Tepat pukul 10,
Bel rumah Bu Desi berbunyi. Seorang kurir berjas rapi, dengan gestur yang sangat formal, menyerahkan amplop tebal bertanda perusahaan resmi. "Ini surat penting dari Bintang Logistik Group, Ibu Desi," ujar kurir itu dengan suara tegas. Bu Desi merobek amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membaca isinya, dan seketika, matanya melebar tak percaya. Penghentian total semua layanan logistik. Penarikan seluruh investasi yang ternyata berjumlah besar di 3 proyek utama Desi Property. Dan yang paling mengejutkan, surat itu juga menuntut penyelesaian masalah internal dan audit penuh dalam waktu 24 jam sebelum dibawa ke jalur hukum. Darah Bu Desi seolah tersedot habis dari wajahnya. Ia menjerit, bukan jeritan marah seperti saat Dava menumpahkan anggur, tetapi jeritan ketakutan yang mencekik. "Tidak mungkin. Ini tidak mungkin," teriaknya. Tangannya mencengkeram surat itu hingga lecek. Nilai dari investasi yang ditarik itu saja sudah cukup untuk menggoyahkan pondasi Desi Property. Apalagi jika layanan logistik, yang merupakan urat nadi proyeknya, dihentikan total. Semua pekerjaan akan mandek, denda keterlambatan akan menumpuk, dan reputasinya akan hancur. Ini adalah serangan yang terencana, terukur, dan mematikan. Bu Desi mencoba menghubungi kantor Bintang Logistik Group, tetapi ia hanya dihubungi balik oleh Siska, yang berbicara dengan nada dingin dan profesional. "Maaf, Bu Desi. Ini adalah keputusan Direktur Utama kami. Kami tidak bisa memberikan kelonggaran," ujar Siska. "Direktur Utama? Siapa dia? Suruh dia telepon saya. Saya Bu Desi, pemilik Desi Property." Bu Desi benar-benar histeris, seperti singa yang terperangkap dalam jeratnya sendiri. "Direktur utama kami sedang dalam rapat mendadak dan tidak bisa diganggu. Jika ibu tidak merespons tuntutan audit dalam 24 jam, kami akan melanjutkan langkah hukum." Siska menutup teleponnya, meninggalkan Bu Desi dalam kekacauan. Bu Desi terduduk lemas di sofanya yang mahal. Tiba-tiba, ia teringat lagi pada Yuli. Yuli yang katanya hanya manajer operasional di perusahaan itu. Yuli yang ia hina dan ia remehkan. Tidak mungkin. Yuli hanya pegawai rendahan. Dia tidak punya kekuatan ini, jerit batinnya. Namun, semua potongan puzzle itu mulai tersambung. Insiden noda anggur, pembangkangan Wino, surat audit dari bank, dan sekarang, serangan mematikan dari Bintang Logistik Group. Sebuah kekuatan tak terlihat sedang menghancurkan hidupnya, dan ia merasa Yuli adalah kunci dari kotak Pandora ini. Bu Desi yang sombong, kini merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Ia bukan takut miskin, tapi takut kehilangan semua yang ia bangun dengan keangkuhannya. Ia harus menghubungi Wino. Ia harus tahu apa yang sebenarnya dilakukan Yuli. Ia harus tahu seberapa besar rahasia yang disimpan oleh menantu yang ia usir itu. Ia meraih ponselnya, jari-jarinya yang gemetar kesulitan menekan nomor Wino. Di kantor Bintang Logistik Group, Yuli sedang duduk di ujung meja rapat, berhadapan dengan perwakilan Bank Tani Maju dan Tuan Hartono, calon besan yang sangat didambakan Bu Desi. Ekspresi wajah mereka tegang, tidak menyangka bahwa rapat penting yang misterius ini ternyata dipimpin oleh seorang wanita muda yang begitu tenang. "Tuan Hartono, Bapak Bank, mohon maaf atas pemblokiran dana yang mendadak. Seperti yang Bapak ketahui, kami sedang melakukan pembersihan internal. Dan kami menemukan ada potensi kerugian serius dari proyek properti yang ditangani oleh Desi Property," ujar Yuli, nadanya profesional, tanpa emosi. Tuan Hartono terkejut. "Desi Property? Tapi, bukankah kita baru bekerja sama? Apa yang terjadi?" "Perusahaan kami menarik diri secara total. Ada indikasi penyalahgunaan dana pinjaman dan pelanggaran kontrak. Kami tidak bisa bekerja dengan mitra yang memiliki integritas dipertanyakan," tegas Yuli. Perwakilan bank mencoba membela Bu Desi. "Tapi, Bu Direktur, Bu Desi adalah klien besar. Bisakah kita bernegosiasi?" Yuli tersenyum. Senyumnya tajam bagai sembilu. "Negosiasi hanya berlaku jika ada niat baik. Saya sudah memberi waktu 24 jam untuk Bu Desi merespons tuntutan audit kami. Dan Tuan Hartono, proyek yang Anda tangani bersama Desi Property, kami sarankan Anda meninjaunya kembali. Kerugian ini akan berdampak besar pada perusahaan Anda."
Kedua pria penting itu tercengang. Mereka melihat kekuatan yang luar biasa dari wanita muda di depan mereka ini. Wanita yang mereka kira adalah manajer operasional biasa, ternyata adalah direktur operasional dan pengendali utama dari perusahaan raksasa ini. Mereka baru menyadari, mereka sedang berhadapan dengan singa betina yang baru saja terbangun. Yuli telah mengambil keputusan. Ia akan menggunakan semua kekuatannya untuk menjatuhkan Bu Desi, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangunkan mertuanya dari mimpi buruk kesombongan yang selama ini merasukinya. Balasan Yuli bukan lagi sekadar ucapan, melainkan tindakan nyata yang menyentuh inti harga diri Bu Desi, kekuasaan. Di kantor Bintang Logistik Group yang megah, Yuli menutup rapatnya dengan Bang Tani Maju dan Tuan Hartono. Keduanya meninggalkan ruangan dengan wajah pucat dan pikiran berkecamuk. Mereka kini melihat Yuli bukan lagi sebagai bayangan tipis yang tak berarti, melainkan sebagai penguasa jaringan bisnis yang tak terduga. Siska, kirimkan semua berkas yang kita miliki tentang Desi Property ke divisi hukum. Beritahu mereka untuk bersiap. Saya ingin semua prosedur dijalankan tanpa celah. Ini bukan main-main, perintah Yuli, menyentuh tombol interkom di mejanya. Siap, Bu Direktur, jawab Siska dari ruangan sebelah. Yuli menyandarkan punggung ke kursi putarnya. Rasa lelah mulai menjalari tubuhnya, namun hatinya dipenuhi tekad yang membara. Ia tahu, tindakan ini terasa kejam, seperti dokter bedah yang harus memotong bagian tubuh yang sakit agar seluruh tubuh bisa selamat. Ia harus menggoncang Bu Desi dari dasar keangkuhannya. Sementara Yuli bertarung di medan bisnis, Wino di kontrakan kecil mereka dilanda kegelisahan. Sejak diusir Bu Desi, hatinya terasa tertikam pisau dingin. Ia terus menghubungi ibunya, namun panggilannya diabaikan atau ditolak. Pukul 5 sore, Wino pulang kerja. Ia mendapati Yuli sudah di rumah, bukan lagi dengan pakaian formalnya, melainkan dengan daster rumahan, sedang menemani Dava bermain mobil-mobilan. Yuli kembali menjadi sosok istri dan ibu yang sederhana, sebuah topeng sempurna yang selama ini ia kenakan. Terutama pengakuan terakhir Pak Wadi tentang korupsi dan penyelidikan yang diperlukan. Menjelang malam yang sunyi ini, aku merasa seperti berada di persimpangan jalan, bisik Adam pada nyala api, seolah mengharapkan jawaban dari sang api. Di satu sisi, hidupku di sini tenang dan damai. Di sisi lain, ada kesempatan untuk membuat perubahan yang lebih besar, tapi dengan risiko yang tidak aku pahami sepenuhnya. Dia memutar-mutar kartu nama itu di antara jari jemarinya, membaca ulang nama Wadi Corp yang tercetak elegan dengan tinta emas. Lalu dia membaliknya, melihat nomor ponsel pribadi yang ditulis dengan tinta tangan. Ada sesuatu yang personal tentang coretan tangan itu, seolah menunjukkan bahwa pengakuan Pak Wadi di akhir percakapan mereka memang tulus. Keesokan harinya, Adam memutuskan untuk mengunjungi tempat di mana dia pertama kali bertemu Dr. Arif, peneliti yang menjadi awal dari semua ini. Dia berjalan menyusuri jalur yang familiar, melewati pohon-pohon besar yang sudah seperti sahabat lama. Saat sampai di sebuah sungai kecil yang jernih, dia duduk di batu besar yang sama di mana dulu dia menemukan Dr. Arif duduk sambil memegangi kakinya yang terluka. Apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Gumam Adam, mencoba mengingat setiap detail pertemuannya dengan Dr. Arif. Dia teringat bagaimana Dr. Arif tidak hanya terkesan dengan pengetahuan tanaman yang Adam miliki, tetapi juga terus-menerus bertanya tentang pendapatnya mengenai pembangunan dan kemajuan. Pemuda, kata Dr. Arif waktu itu, menurutmu, bisakah pembangunan dan pelestarian alam berjalan beriringan? Adam menghela napas, menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan Dr. Arif mungkin bukan sekadar rasa ingin tahu akademi semata. Beberapa jam kemudian, ketika Adam sedang memeriksa perangkap ikannya, dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Dari balik pepohonan, muncul seorang pria parubaya dengan kemeja lengan panjang yang sudah kusam, pakaian yang tidak biasa untuk seseorang yang sedang berada di dalam hutan. "Permisi," kata pria itu dengan suara terengah-engah. "Saya mencari seorang pemuda bernama Adam." Adam berdiri, merasa waspada. "Saya Adam. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum lega. "Saya Anton, asisten Dr. Arif. Dr. Arif mengirim saya untuk menemui Anda." Dia mengeluarkan surat dari tasnya. "Ini dari beliau." Dengan hati-hati, Adam menerima surat itu dan membukanya. Tulisan tangan Dr. Arif yang rapi terbaca jelas. "Kepada Adam yang budiman,
Jika Anda membaca surat ini, berarti Pak Wadi telah menemui Anda. Saya tahu semua ini pasti membingungkan, dan saya mohon maaf telah membuat Anda berada dalam situasi yang tidak terduga. Yang perlu Anda ketahui, Pak Wadi adalah orang yang baik, tetapi dia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Perusahaan mereka memang sedang dalam masalah besar, dan proyek resort di hutan lindung hanya puncak gunung es saja. Saya percaya Anda adalah orang yang tepat tidak hanya karena pengetahuan Anda tentang alam, tetapi karena integritas yang saya lihat sendiri. Di dunia yang penuh dengan kepentingan gelap seperti yang ada di Wadi Corp, integritas adalah senjata terkuat. Tapi keputusan ada di tangan Anda. Pertimbangkan baik-baik. Dengan hormat, Dr. Arif. Adam menatap surat itu untuk waktu yang lama, lalu melihat pada Anton. Apakah Anda tahu isi surat ini? Anton mengangguk. Saya tahu sebagian. Dan saya juga tahu bahwa situasi di Wadi Corp lebih buruk dari yang dikatakan Pak Wadi pada Anda. Lebih buruk bagaimana? Tanya Adam dengan mata berbinar. Anton melihat sekeliling dengan waspada. Boleh kita bicara di tempat yang lebih tertutup? Adam membawa Anton ke gubuknya. Setelah mereka duduk dengan aman di dalam, Anton mulai bercerita. Proyek resort itu sebenarnya hanya kedok, kata Anton dengan suara rendah. Yang mereka benar-benar cari adalah mineral langka di bawah hutan itu. Tapi untuk mendapat izin penambangan, mereka harus melalui proses yang panjang dan sulit. Jadi mereka menggunakan izin pembangunan resort sebagai cara untuk masuk. Adam merasa dadanya sesak. Jadi, mereka berniat merusak seluruh hutan. Anton mengangguk berat. Tapi itu belum semuanya. Dr. Arif yakin ada pihak-pihak sangat berkuasa yang terlibat. Pejabat tinggi, mungkin. Itulah mengapa Pak Wadi tidak bisa bertindak langsung. Dia takut tidak hanya perusahaan yang runtuh, tapi nyawa orang-orang yang mencoba membongkar skandal ini bisa terancam. Sekarang ada memahami mengapa Pak Wadi datang langsung kepadanya dengan cara yang begitu misterius. Jadi Pak Wadi butuh seseorang dari luar yang tidak dicurigai siapapun. Tepat, kata Anton. Dan Dr. Arif yakin Anda adalah orang yang tepat. Tapi, Anton menatap Adam dengan serius. Ini berbahaya. Sangat berbahaya. Dr. Arif meminta saya untuk menyampaikan bahwa jika Anda memilih untuk tidak terlibat, tidak ada seorang pun yang akan menyalahkan Anda. Setelah Anton pergi, Adam kembali duduk sendirian di depan perapian. Surat Dr. Arif terbuka di pangkuannya. Kata-katanya terngiang dalam pikirannya. Integritas adalah senjata terkuat. Dia berdiri dan berjalan ke rak buku, mengambil buku botani kesayangannya. Saat membukanya, matanya tertuju pada catatan neneknya di halaman pertama. Pengetahuan tanpa integritas adalah pedang bermata dua, Adam. Tapi integritas tanpa keberanian seperti kebun yang tidak pernah ditanami. Air mata membasahi mata Adam. Neneknya seolah-olah berbicara langsung padanya dari alam baka, memberinya jawaban yang selama ini dia cari. Dia mengambil kartu nama Pak Wadi dan melihat nomor ponsel pribadi di belakangnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia mengambil ponsel sederhananya, hadiah terakhir dari neneknya sebelum meninggal, dan mulai mengetik pesan. Pak Wadi, saya bersedia membantu. Tapi dengan syarat, tidak ada yang tahu tentang misi penyelidikan kita kecuali kita berdua dan Dr. Arif. Dan jika saya menemukan bukti yang kita cari, kita akan menyerahkannya pada pihak yang berwajib, tidak peduli konsekuensinya. Adam. Beberapa menit kemudian, balasan datang. Sepakat. Persiapkan diri Anda. Saya akan menjemput Anda besok pagi. Dan Adam, terima kasih. Wadi. Adam meletakkan ponselnya, merasa campuran aduk antara ketakutan dan tekad. Dia berjalan ke jendela, memandang hutan yang dia cintai yang sekarang terancam oleh keserakahan manusia. Baiklah, bisiknya pada bulan purnama yang mulai terbit. Jika ini yang harus kulakukan untuk melindungimu, maka akan kulakukan. Malam itu, Adam tidak bisa tidur. Dia membersihkan gubuknya, merapikan buku-bukunya, dan menulis surat wasiat jika sesuatu terjadi padanya. Dalam kesunyian malam, pemuda sebatang kara di pinggir hutan itu bersiap untuk memasuki dunia yang sama sekali asing, membawa hanya satu senjata, integritas yang ditanamkan oleh neneknya dan disirami oleh kebijaksanaan alam. Fajar menyingsing dengan warna jingga dan emas yang memanjakan mata,
Tetapi Adam tidak sempat menikmati keindahan pagi itu. Pikirannya dipenuhi oleh kekhawatiran dan antisipasi terhadap hari yang akan datang. Dia telah menghabiskan seluruh malam dengan mata terpejam, mempertimbangkan setiap kemungkinan dan konsekuensi dari keputusannya. Sekarang, dengan secangkir teh herbal di tangannya, dia menatap jalan tanah di depan gubuknya, menunggu kedatangan yang tak terhindarkan. Apakah aku membuat keputusan yang tepat? Gumamnya pada burung-burung yang berkicau di atap gubuknya. Seperti biasa, alam hanya menjawab dengan keheningan yang menenangkan. Tepat saat matahari mulai menunjukkan sinar keemasannya, konvoi mobil hitam yang sama muncul dari balik pepohonan. Kali ini, hanya ada 2 mobil, tanda bahwa Pak Wadi memperhatikan permintaan kerahasiaan Adam. Mobil pertama berhenti, dan Pak Wadi turun sendirian, mengenakan setelan yang lebih kasual namun tetap elegan. "Selamat pagi, Adam," sapa Pak Wadi dengan senyum yang tampak tulus kali ini. "Sudah siap untuk memulai babak baru?" Adam mengangguk, mengangkat tas kain sederhana yang berisi sedikit barang bawaannya. "Saya sudah siap, Pak. Tapi sebelum kita pergi, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan." Mereka duduk di bangku kayu yang sama seperti kemarin, tetapi kali ini suasana di antara mereka berbeda, lebih intim, lebih bersahabat, seperti 2 sekutu yang sedang merencanakan strategi. "Sebelum kita meninggalkan tempat ini," Adam memulai, suaranya tegas dan penuh keyakinan, "saya perlu menyampaikan syarat-syarat saya dengan jelas." Pak Wadi mengangguk serius. "Saya mendengarkan." "Pertama," kata Adam, menatap langsung ke mata Pak Wadi, "proyek resort di hutan lindung harus dihentikan sepenuhnya. Tidak ada negosiasi ulang. Tidak ada perubahan lokasi di kawasan hutan lindung lainnya. Kita harus mencari cara yang benar-benar berkelanjutan atau tidak sama sekali." Pak Wadi menarik napas dalam. "Adam, kamu tidak mengerti. Menghentikan proyek itu berarti..." "Saya mengerti konsekuensinya," potong Adam dengan lembut tapi tegas. "Tapi izinkan saya bertanya, Pak Wadi, apa gunanya perusahaan selamat dari krisis ini jika kita harus mengorbankan paru-paru dunia? Apa artinya kesuksesan finansial jika kita merusak warisan untuk generasi mendatang?" Pertanyaan itu menggantung di udara antara mereka, berat dengan makna dan kebenaran yang tidak terbantahkan. "Lanjutkan," kata Pak Wadi akhirnya, wajahnya serius. "Kedua," Adam lanjutkan, "saya tidak akan menjadi sekadar tanda tangan atau boneka di kursi manajemen. Jika saya menjadi kepala divisi sustainability, maka saya harus memiliki wewenang nyata untuk memutuskan kebijakan lingkungan perusahaan. Dan keputusan saya tidak bisa diganggu-gugat dalam hal-hal yang menyangkut kelestarian alam." Pak Wadi mengernyit. "Itu tidak biasa dalam struktur perusahaan." "Mungkin tidak," sahut Adam. "Tapi jika Bapak benar-benar menginginkan perubahan, maka kita harus berani melakukan hal yang tidak biasa." Dia berhenti sebentar, memastikan kata-katanya tepat. "Bapak bilang butuh integritas. Integritas tanpa wewenang hanyalah slogan kosong." Ada cahaya kekaguman di mata Pak Wadi. "Baiklah. Apa syarat selanjutnya?" "Ketiga," kata Adam, dan kali ini suaranya lebih personal, "saya tidak akan meninggalkan kehidupan saya di sini sepenuhnya. Gubuk ini, hutan ini adalah rumah saya. Saya harus bisa kembali ke sini secara teratur. Dan saya ingin gubuk ini dijadikan base camp untuk penelitian dan pengembangan konsep keberlanjutan kita." Sekarang Pak Wadi tersenyum. "Itu justru ide yang brilian. Kita bisa menjadikannya tempat retreat untuk tim R&D, sekaligus simbol komitmen kita pada kelestarian alam." Terakhir, Adam menatap Pak Wadi dengan sangat serius. "Dan ini yang paling penting, tidak ada kompromi dengan kebenaran. Jika kita menemukan bukti korupsi atau kejahatan lingkungan, kita akan menyerahkannya kepada pihak berwajib, tidak peduli siapa yang terlibat atau bagaimana konsekuensinya bagi perusahaan." Syarat terakhir ini membuat wajah Pak Wadi berubah pucat. "Adam, kamu tidak mengerti." "Tidak, Pak Wadi," potong Adam dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan. "Saya mengerti sepenuhnya. Tapi jika kita tidak mulai dari prinsip ini, maka semua yang kita lakukan hanyalah kepura-puraan. Kita akan menjadi seperti mereka yang selama ini Bapak lawan." Diam menyelimuti mereka selama beberapa saat yang terasa sangat panjang. Hanya suara alam yang berbicara, kicau burung, desau angin, gemerisik daun. Akhirnya,
Pak Wadi menghela napas panjang. Baiklah, Adam. Semua syaratmu saya terima. Dia mengulurkan tangannya. Selamat bergabung dengan Wadi Corp. Atau mungkin lebih tepatnya, selamat menjadi mitra saya dalam membawa perubahan. Adam menjabat tangan itu, merasakan beratnya komitmen yang baru saja mereka buat. Sekarang, kata Pak Wadi sambil berdiri, mari kita. Tunggu, kata Adam tiba-tiba. Ada satu hal lagi. Pak Wadi menoleh, alisnya terangkat. Masih ada. Adam berjalan ke kebun kecilnya dan memetik segenggam tanah. Dengan hati-hati, dia memasukkan tanah itu ke dalam sebuah kantong kain kecil. Saya akan membawa ini, katanya dengan suara lembut. Sebagai pengingat dari mana saya berasal dan apa yang harus saya lindungi. Pada saat itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mata Pak Wadi berkaca-kaca. Adam, kamu mengingatkan saya pada diri saya sendiri dulu. Dulu, saya juga mencintai alam seperti kamu. Tapi di perjalanan, saya tersesat. Kita semua bisa tersesat, Pak Wadi, jawab Adam dengan bijaksana. Yang penting adalah menemukan jalan kembali. Dia memandang gubuknya untuk terakhir kalinya, berbisik pada pohon-pohon dan tanaman di sekelilingnya. Saya akan kembali. Dan saya akan membawa perubahan yang baik untuk semua. Saat mereka masuk ke dalam mobil, Adam tidak merasa seperti meninggalkan rumahnya. Sebaliknya, dia merasa seperti membawa rumahnya, nilai-nilai, kebijaksanaan, dan cintanya pada alam, bersamanya ke dalam dunia baru yang penuh tantangan. Perjalanan meninggalkan pinggir hutan terasa seperti melintasi batas antara dua dunia yang berbeda. Tapi Adam tahu, di dalam hatinya, dia tetap sama. Pemuda yang mencintai alam, hanya sekarang dengan kesempatan untuk melindunginya dalam skala yang lebih besar. Dengarkan, Adam, kata Pak Wadi saat mobil meluncur di jalan beraspal. Hari pertama kamu nanti akan... Maaf memotong, Pak, kata Adam dengan sopan. Sebelum kita membahas rencana, bisakah Bapak menceritakan lebih banyak tentang Hendra? Saya perlu memahami lawan yang akan kita hadapi. Pertanyaan itu membuat Pak Wadi terkesan. Pemuda dari pinggir hutan ini ternyata tidak hanya punya integritas, tetapi juga pikiran strategis yang tajam. Dan dalam perjalanan menuju kota, percakapan mereka berubah dari sekadar persiapan kerja menjadi perencanaan strategi untuk membersihkan perusahaan dari dalam. Ada mungkin meninggalkan kehidupan sebatang karanya di pinggir hutan, tetapi dia membawa serta senjata yang tidak dimiliki oleh siapapun di perusahaan itu. Kebijaksanaan alam dan keberanian untuk berdiri di pihak yang benar, tidak peduli konsekuensinya. Perjalanan menuju kota terasa seperti melintasi dimensi yang berbeda bagi Adam. Pemandangan hutan hijau yang akrab perlahan berganti dengan bangunan-bangunan tinggi yang menjulang, jalanan aspal yang ramai, dan kehidupan urban yang bergerak dengan ritme yang begitu cepat. Adam duduk di dalam mobil mewah, tangannya masih erat memegang kantong berisi tanah dari kebunnya, seperti jangkar yang mengingatkannya pada identitas aslinya. Kita hampir sampai, kata Pak Wadi, memecah keheningan yang telah berlangsung cukup lama. Markas Wadi Corp ada di gedung tertinggi di kawasan bisnis itu. Dia menunjuk ke sebuah pencakar langit yang megah, dengan logo Wadi Corp berwarna emas berkilauan di puncaknya. Adam mengamati gedung itu dengan perasaan campur aduk. Sepertinya sangat besar. 30 lantai, jawab Pak Wadi dengan nada bangga yang tak tersembunyikan. Dan divisi yang akan kamu pimpin menempati lantai 28. Pintu kantornya terbuka tanpa suara. Seorang pria bertubuh tegap dengan kacamata hitam, salah satu pengawal pribadinya, masuk dengan langkah gesit. Sudah kami amati seperti yang Pak Hendra perintahkan. Pemuda itu sekarang masih di kantornya. Hendra menyunggingkan senyum tipis yang dingin. Baik, pastikan semua gerak-geraknya diawasi. Aku ingin tahu setiap orang yang dia temui, setiap telepon yang dia terima. Sudah ada 3 orang yang mendatanginya setelah rapat, lapor pengawal itu, termasuk Sari dari tim penelitian. Mendengar nama Sari, mata Hendra berkerenyit. Sari, yang ayahnya dulu sempat membuat masalah untuk kita? Ya, Pak, tampaknya dia yang paling aktif mendekati Adam. Hendra berdiri dan berjalan mendekati akuarium besar di sudut ruangan, memperhatikan ikan-ikan predator yang berenang dengan tenang. Persis seperti mereka, selalu berusaha merusak tatanan yang sudah kita bangun.
Dia melemparkan sejumput makanan ikan, menyaksikan para predator itu berebut dengan ganas. Siapkan dokumen yang kita bicarakan. Sudah waktunya untuk menunjukkan pada anak hutan itu bahwa dunia ini bukan tempat bermain. Keesokan harinya, Adam tiba di kantor lebih awal. Dia menghabiskan pagi dengan mempelajari dokumen-dokumen proyek yang lebih detail. Semakin dalam dia menyelami, semakin banyak ketidakberesan yang dia temukan. Ada laporan dampak lingkungan yang terlihat dipaksakan, data keuangan yang tidak transparan, dan yang paling mencurigakan, beberapa surat persetujuan dari instansi pemerintah yang formatnya tidak standar. Sepertinya kamu menemukan sesuatu yang menarik. Suara Sari tiba-tiba terdengar dari pintu kantor yang terbuka. Adam menoleh, sedikit terkejut. Sari. Iya, ada beberapa hal yang tidak konsisten. Sari mendekat dengan wajah serius. Bisa saya lihat? Selama 2 jam berikutnya, mereka berdua menyisir dokumen-dokumen itu. Sari, dengan pengetahuannya tentang prosedur perusahaan, membantu Adam memahami betapa banyaknya pelanggaran yang terjadi. Lihat ini, kata Sari sambil menunjuk sebuah laporan. Laporan ini seharusnya ditandatangani oleh 3 pihak, tapi di sini hanya ada 2 tanda tangan. Dan yang lebih mencurigakan, dia mengambil dokumen lain. Laporan keuangan untuk pembelian material tidak sesuai dengan standar pengadaan perusahaan. Adam menghela napas berat. Ini lebih buruk dari yang saya kira. Tapi yang paling membuat saya heran, bagaimana semua ini bisa lolos tanpa diketahui? Sari menatap Adam dengan makna. Karena ada yang sengaja meloloskannya. Dan orang itu punya wewenang yang cukup besar untuk memastikan tidak ada yang berani mempertanyakannya. Sebelum Adam sempat menanggapi, telepon di mejanya berdering. Suara Lisa, asisten Pak Wadi, terdengar gugup. Pak Adam, ada rapat darurat di ruang rapat direksi. Pak Wadi meminta Anda segera datang. Ruang rapat direksi dipenuhi oleh ketegangan yang hampir terlihat nyata. Pak Wadi duduk di kepala meja dengan wajah pucat, sementara Hendra duduk di sampingnya dengan ekspresi percaya diri. Adam, sapa Pak Wadi dengan suara datar. Hendra baru saja menyampaikan kekhawatiran tentang beberapa dokumen yang hilang dari arsip proyek Kalimantan. Adam merasa dadanya sesak. Dokumen yang hilang? Saya tidak. Kami punya bukti, potong Hendra dengan tajam. Dia melemparkan setumpuk foto ke atas meja. Foto-foto itu menunjukkan Adam sedang membuka lemari arsip malam sebelumnya, dan beberapa di antaranya menunjukkan dokumen-dokumen proyek Kalimantan di atas meja kerjanya. Bagaimana Anda mendapat foto-foto ini? Tanya Adam dengan suara bergetar. Keamanan perusahaan melaporkan aktivitas mencurigakan di kantormu tadi malam, jawab Hendra dengan dingin. Dan ketika kami memeriksa, beberapa dokumen penting memang hilang. Pak Wadi menatap Adam dengan pandangan berat. Adam, apa kamu bisa menjelaskan ini? Pak Wadi, kata Adam, berusaha tetap tenang. Saya memang meminjam dokumen-dokumen itu untuk dipelajari. Tapi saya tidak mengambilnya dari arsip. Dokumen-dokumen itu sudah ada di kantor saya ketika saya tiba pertama kali. Dan mengenai foto-foto ini, dia mengambil satu foto yang menunjukkan dirinya sedang membuka lemari arsip. Ini bukan saya. Lihatlah detail pakaiannya. Baju yang dipakai orang dalam foto ini berbeda dengan yang saya pakai kemarin. Semua orang di ruangan itu mendadak diam. Beberapa direktur mulai memeriksa foto-foto itu dengan lebih cermat. Hendra tersenyum kecut. Kamu bisa saja berganti pakaian. Tapi tidak dengan tinggi badan dan postur tubuh, sahut Adam dengan tenang. Dia berdiri. Saya lebih tinggi beberapa sentimeter dari orang dalam foto ini. Dan lihat cara dia memegang dokumen, dengan tangan kiri. Saya kidal. Ruangan menjadi gaduh. Pak Wadi sekarang menatap Hendra dengan pandangan penuh pertanyaan. Selain itu, lanjut Adam, mengambil kesempatan, saya justru ingin melaporkan temuan saya tentang ketidakberesan dalam proyek Kalimantan. Ada laporan dampak lingkungan yang dipalsukan, data keuangan yang tidak transparan, dan yang paling serius, surat persetujuan dari instansi pemerintah yang kemungkinan besar palsu. Sekarang semua mata tertuju pada Hendra, yang wajahnya mulai berubah pucat. Ini fitnah, bentak Hendra. Bukan fitnah jika ada buktinya, kata Adam dengan tenang. Dari tas kerjanya, dia mengeluarkan dokumen-dokumen yang telah dia dan Sari pelajari.
Semua ada di sini. Dan saya yakin ini hanya puncak dari gunung es. Pertemuan itu berakhir dengan keputusan untuk membentuk tim investigasi independen. Tapi saat semua orang meninggalkan ruangan, Hendra mendekati Adam dengan suara berbisik penuh ancaman. Kau pikir menang? Ya, anak hutan? Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Ada orang-orang sangat berkuasa di balik semua ini. Jika kau terus mencampuri, bukan hanya karirmu yang hancur. Adam menatap Hendra tanpa takut. Saya tidak takut pada ancaman, Pak Hendra. Karena kebenaran tidak membutuhkan ketakutan. Tapi dalam hati, Adam tahu pertarungan ini baru saja dimulai. Dan lawannya tidak hanya Hendra, tetapi mungkin jaringan korupsi yang jauh lebih besar dan berbahaya dari yang dia bayangkan. Malam itu, saat Adam kembali ke apartemen sementara yang disediakan perusahaan, dia menerima paket misterius. Di dalamnya ada sebuah flash disk dan secari kertas, backup data. Hati-hati. S. Adam tersenyum kecil. Ternyata, dia tidak sendirian dalam pertarungan ini. Tapi dia juga sadar, bahaya yang mengintainya semakin nyata. Malam semakin larut, tetapi Adam masih duduk di depan laptopnya di apartemen sementara yang disediakan perusahaan. Cahaya layar menerangi wajahnya yang tegang sambil mempelajari isi flash disk misterius yang diterimanya. Isinya jauh lebih mengejutkan daripada yang dia duga, bukan hanya dokumen proyek Kalimantan, tetapi juga catatan transaksi keuangan rahasia, email-email pribadi, dan yang paling mencengangkan, rekaman percakapan rahasia. Astaga! Bisik Adam sendiri sambil memperbesar sebuah spreadsheet. Ini transfer dana yang tidak tercatat ke akun-akun luar negeri. Dia terus menggali, dan semakin dalam dia menyelami, semakin besar pula skala penyelewengan yang terungkap. Bukan hanya proyek Kalimantan, tetapi setidaknya 5 proyek besar lainnya selama 3 tahun terakhir menunjukkan pola yang sama, markup anggaran, pembayaran fiktif kepada vendor, dan yang paling parah, pemalsuan dokumen lingkungan. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Suara Sari terdengar panik di seberang garis. Adam, kamu sudah lihat isi flash disknya? Sedang mempelajari sekarang, jawab Adam sambil masih menatap layar. Sari, ini jauh lebih besar dari yang kita kira. Kamu tahu, Adam, kata Jonathan tiba-tiba, suaranya berubah menjadi dingin. Saya sudah lama di bisnis ini, dan saya bisa membedakan antara orang yang benar-benar serakah dan orang yang berpura-pura. Adam merasa darahnya membeku. Saya tidak. Jangan menghina kecerdasan saya, bentak Jonathan tiba-tiba, melemaskan gelas anggurnya ke meja hingga isinya tumpah. Kamu pikir saya tidak tahu tentang penyadapan ini? Dengan gerakan cepat, salah satu pengawal Jonathan merogoh kerah baju Adam dan merusak perekam suara itu. Alat pelacak di pergelangan tangan Adam juga ditemukan dan dihancurkan. Kamu bernasib sial, anak muda, desis Jonathan sambil berdiri. Kami akan menanganimu dengan cara kami. Tapi tepat saat pengawal Jonathan akan membawa Adam pergi, suara sirine polisi terdengar mendekat. Dari jendela, terlihat beberapa mobil polisi dan mobil hitam tanpa plat nomor mengepung klub. Polisi, buka pintu. Kekacauan pecah. Jonathan Lim marah besar pada Hendra. Ini ulangmu. Kamu membocorkan rencana kita. Saya tidak, saya bersumpah, bantah Hendra panik. Adam menggunakan kesempatan ini untuk mencoba melarikan diri, tapi ditangkap oleh pengawal Jonathan. Perkelahian singkat terjadi, dan Adam berhasil menjatuhkan satu pengawal dengan gerakan bela diri sederhana yang pernah dia pelajari untuk bertahan di hutan. Keesokan harinya, berita tentang penggerebekan klub Marina menjadi headline semua media. Jonathan Lim dan Hendra berhasil ditangkap, meski beberapa orang lainnya lolos. Adam menjadi pusat perhatian, seorang pahlawan tak terduga dari pinggir hutan yang berhasil menjebak kartel properti ilegal. Tapi di balik kesuksesan itu, Adam merasa hancur. Dia duduk di kantor Pak Wadi, menatap Lant dengan mata kosong. Saya pikir kita menang, kata Adam dengan suara hampa. Tapi mengapa saya merasa seperti kalah? Pak Wadi mendekat dan meletakkan tangan di bahunya. Karena pertarungan seperti ini selalu meninggalkan luka, Adam. Tapi lihatlah, dia menunjuk ke tumpukan surat kabar. Kamu telah menyelamatkan hutan-hutan yang terancam, dan membersihkan nama perusahaan kita. Tapi dengan harga yang hampir terlalu mahal,
bisik Adam. Saya hampir terbunuh, dan saya harus berpura-pura menjadi orang yang bukan diri saya. Itu namanya pengorbanan, kata Pak Wadi dengan lembut. Dan itulah yang membedakan pemimpin sejati dengan yang lain. Pintu kantor terbuka dan Sari masuk dengan wajah berseri. Adam, kabar baik. Pengadilan sudah mengeluarkan perintah penghentian permanen untuk semua proyek ilegal yang kita laporkan. Dan ada seseorang yang ingin bertemu dengan kamu. Dari belakang Sari, muncul Dr. Arif dengan senyum lebar. Adam, anak muda. Kamu telah melakukan apa yang tidak berani dilakukan banyak orang selama bertahun-tahun. Pertemuan mereka penuh dengan emosi. Tapi di tengah sukacita ini, Adam tahu sesuatu telah berubah dalam dirinya. Pengalaman di klub Marina telah meninggalkan bekas yang dalam, sebuah pemahaman betapa gelapnya dunia yang harus dia hadapi. Mungkin, kata Adam tiba-tiba, memecah keceriaan, sudah waktunya bagi saya untuk kembali ke hutan. Semua orang terdiam. Pak Wadi melihatnya dengan khawatir. Adam, kamu tidak serius? Kamu baru saja memenangkan pertarungan terbesar. Tapi saya kalah sesuatu yang lebih penting, jawab Adam dengan sedih. Kedamaian saya, kepolosan saya. Di hutan, segala sesuatunya jernih dan sederhana. Di sini. Dia menggeleng. Terlalu banyak topeng yang harus dipakai. Dr. Arif mendekat dan memandangnya dengan bijak. Terkadang, Adam, kita harus melalui kegelapan untuk lebih menghargai terang. Tapi pilihan ada di tanganmu. Malam itu, Adam kembali ke apartemennya dan berdiri di balkon, memandang kota yang masih berkilauan. Di tangannya, dia memegang kantong kecil berisi tanah dari kebunnya, simbol kehidupan lamanya yang damai. Mungkin Pak Wadi dan Dr. Arif benar. Mungkin pengorbanannya diperlukan untuk kebaikan yang lebih besar. Tapi hati kecilnya merindukan kesederhanaan hidup di pinggir hutan, di mana satu-satunya pertarungan adalah melawan alam, bukan melawan keserakahan manusia. Dia mengambil keputusan. Dia akan menyelesaikan tugasnya membersihkan Wadi Corp, lalu kembali ke rumah. Tapi kali ini, dia akan membawa pulang pelajaran berharga tentang betapa berharganya kedamaian yang selama itu dia miliki. Matahari pagi menyinari gedung Wadi Corp dengan sinar keemasan, seolah berusaha menembus awan kelam yang menyelimuti perusahaan setelah peristiwa penggerebekan di klub Marina. Adam tiba di kantor lebih awal, menentukan akan menyelesaikan masa transisi sebelum kembali ke kehidupan lamanya di pinggir hutan. Namun, nasib berkata lain. Selamat pagi, Pak Adam, sapa Lisa, asisten Pak Wadi, dengan wajah yang tidak seperti biasanya. Matanya menghindari kontak langsung dengan Adam. Ada rapat darurat di ruang direksi. Pak Wadi meminta kehadiran Anda segera. Adam mengangguk, merasa ada yang tidak beres. Apakah terjadi sesuatu, Lisa? Lisa hanya menggeleng cepat. Saya hanya diminta menyampaikan pesan, Pak. Saat Adam memasuki ruang rapat direksi, suasana yang menyambutnya membuatnya merasa seperti masuk ke dalam ruang pengadilan. Semua direksi sudah duduk di tempat masing-masing, termasuk Pak Wadi yang duduk di ujung meja dengan wajah pucat dan tegang. Yang mengejutkan, Hendra juga hadir, duduk dengan sikap percaya diri, seolah dialah yang memegang kendali. Adam, sapa Pak Wadi dengan suara berat. Silakan duduk. Adam mengambil tempat duduknya, merasakan tatapan tajam dari semua orang di ruangan itu. Ada masalah apa? Hendra yang menjawab, dengan senyum tipis penuh kemenangan. Masalahnya, Adam, adalah bahwa bukti-bukti yang mengarah pada penangkapan Jonathan Lim dan saya kemarin ternyata tidak sah di mata hukum. Adam merasa dadanya sesak. Tidak sah? Bagaimana mungkin? Semua bukti itu dipalsukan? Potong Hendra dengan dingin. Ya, itulah kesimpulan tim hukum kami. Dan yang lebih parah, dia melemparkan setumpuk dokumen ke tengah meja. Kami memiliki bukti bahwa kamulah yang memalsukan semua itu. Adam terkesiap, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa? Itu tidak mungkin. Dengarkan dulu, Adam, kata Pak Wadi dengan suara sedih. Hendra membawa bukti yang cukup meyakinkan. Salah seorang direktur, Bapak Gunawan, Kepala Divisi Hukum, mulai menjelaskan. Ada rekaman video yang menunjukkan Anda menyusup ke server perusahaan minggu lalu. Ada email dari akun Anda yang berisi perintah pemalsuan dokumen.
Dan yang paling memberatkan, dia mengeluarkan print out laporan keuangan. Ada transfer dana besar ke rekening pribadi Anda dari sebuah perusahaan Shell di luar negeri. Adam berdiri, gemetar karena kemarahan dan ketidakpercayaan. Ini pengaturan. Semua ini pasti rekayasa Hendra. Tapi Hendra hanya tersenyum lebih lebar. Sayangnya, Adam, bukti-bukti tidak berbohong. Dan dia berpura-pura terisak. Harus mengakui bahwa saya memang terpaksa terlibat dalam semua ini karena ancaman dari Jonathan Lim. Tapi Anda melakukannya dengan sukarela. Ruangan menjadi riuh dengan suara-suara ketidakpercayaan. Adam melihat ke sekeliling, mencari setitik kebaikan di mata para direktur, tapi yang dia temukan hanyalah kecurigaan dan kekecewaan. Pak Wadi, pinta Adam, berusaha tetap tenang. Anda pasti tahu saya tidak mungkin melakukan ini. Tapi wajah Pak Wadi penuh dengan konflik batin. Adam, bukti-bukti ini sangat kuat. Dan dengan reputasi perusahaan yang sudah tercoreng karena skandal ini. Jadi Anda memilih untuk mempercayai bukti-bukti palsu ini daripada saya? Tanya Adam, suaranya bergetar oleh kekecewaan yang dalam. Hendra berdiri, mengambil alih kendali rapat. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, saya mengusulkan agar Adam segera ditahan dan dilaporkan ke pihak berwajib. Dan untuk sementara, saya akan mengambil alih posisi Kepala Divisi Sustainability untuk memulihkan nama baik perusahaan. Adam tertawa pahit. Jadi inilah rencanamu sejak awal? Menjebak saya agar kamu bisa mengambil kembali kendali. Tidak ada rencana, Adam, sahut Hendra dengan wajah polos. Hanya kebenaran yang akhirnya terungkap. Dalam keadaan putus asa, Adam menatap langsung ke mata Pak Wadi. Saya minta 7 hari. Beri saya waktu 7 hari untuk membuktikan bahwa semua ini adalah rekayasa. Hendra langsung menyela. Itu tidak mungkin. Kita harus segera membersihkan nama perusahaan. Baik, potong Pak Wadi tiba-tiba, membuat semua orang terkejut. 7 hari. Tapi dengan syarat, Anda ditahan di rumah, dengan pengawasan ketat. Dan jika dalam 7 hari Anda tidak bisa membuktikan ketidakbersalahan Anda. Dia menghela napas berat. Saya tidak bisa melindungi Anda lagi. Adam mengangguk, berusaha menahan emosinya. Terima kasih, Pak Wadi. 7 hari sudah cukup. Tapi saat Adam berbalik untuk meninggalkan ruangan, Hendra berbisik pelan sehingga hanya Adam yang mendengar. 7 hari atau 7 tahun, kamu tidak akan bisa membuktikan apa-apa. Semua jalur sudah saya tutup. Adam tidak menanggapi. Dia berjalan keluar ruangan dengan kepala tegak, meski hancur di dalam. Di lobi, Sari menunggunya dengan wajah cemas. Saya dengar semuanya, kata Sari, matanya berkaca-kaca. Ini semua kesalahan saya. Saya yang memberikan flash disk itu. Bukan salahmu, potong Adam dengan lembut. Hendra memang licik, tapi dia membuat satu kesalahan. Apa itu? Tanya Sari penuh harap. Dia meremehkan kita, jawab Adam dengan senyum kecil. Dan dia lupa bahwa kebenaran, seperti air, selalu menemukan jalannya sendiri. Tapi dalam hati, Adam tahu pertarungan ini akan jauh lebih sulit dari yang dia kira. Dengan semua bukti yang dimanipulasi dengan sempurna, dan dengan pengawasan ketat yang membatasi geraknya, membuktikan ketidakbersalahannya hampir mustahil. Saat dia kembali ke apartemennya, yang sekarang lebih terasa seperti penjara mewah, Adam berdiri di depan jendela, memandang kota yang pernah dia kagumi tapi sekarang terasa begitu asing dan bermusuhan. Dia mengeluarkan kantong kecil berisi tanah dari kebunnya, memegangnya erat-erat. Nenek, bisiknya, beri saya kekuatan, dan beri saya kebijaksanaan untuk melawan kebohongan dengan kebenaran. Malam itu, Adam mulai merencanakan strateginya. Dia tahu dia tidak bisa bekerja sendirian. Tapi siapa yang bisa dia percaya di perusahaan yang sekarang dipenuhi dengan pengkhianatan dan kecurigaan ini? Pertarungan untuk membersihkan namanya baru saja dimulai. Dan kali ini, tidak hanya masa depannya yang dipertaruhkan, tetapi juga keyakinannya pada kebaikan manusia. Hari pertama dalam tahanan rumah terasa seperti siksaan bagi Adam. Dia terjebak di dalam apartemen mewah yang kini terasa seperti sangkar emas, dengan 2 pengawal keamanan perusahaan yang berjaga di luar pintu dan semua perangkat komunikasinya disita. Dari jendela apartemennya yang tinggi, dia bisa melihat kota yang begitu luas,
tapi dia tidak bisa menyentuhnya. 7 hari, gumam Adam sambil menatap cakrawala. Hendra pasti sudah menghancurkan semua bukti yang bisa membebaskanku. Pada hari kedua, keputusasaan mulai menyergap. Semua upayanya untuk menghubungi Sari atau Pak Wadi digagalkan oleh pengawal yang dengan ketat menjalankan perintah. Bahkan ketika dia mencoba menulis pesan dan melemparkannya dari balkon, pesan itu langsung diambil oleh pengawal di bawah. "Saya minta bertemu dengan Pak Wadi," protes Adam pada pengawal yang berjaga di dalam apartemennya. "Maaf, Pak Adam. Perintah langsung dari direksi. Tidak ada yang boleh menemui Anda selama masa investigasi," jawab pengawal itu dengan wajah tanpa ekspresi. Hari ketiga, Adam mulai merasakan dampak tekanan psikologis. Ruangan mewah itu terasa semakin sempit. Langit-langitnya seolah menurun dan menindasnya. Dalam keputusasaan, dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia meminta kertas dan pena, lalu mulai menulis. Bukan rencana pelarian atau strategi pembelaan yang dia tulis, tetapi semua yang dia ingat tentang kehidupan di hutannya. Setiap tanaman, setiap hewan, setiap pelajaran dari neneknya. Seolah-olah dengan menuliskan kenangan-kenangan itu, dia bisa membawa sedikit kedamaian hutan ke dalam kurungannya. Hari keempat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat fajar menyingsing, Adam terbangun oleh suara ketukan ringan di jendela balkon. Awalnya dia mengira itu hanya angin, tapi ketika ketukan itu berulang dengan pola tertentu, dia mendekati jendela. Di luar, tergantung seekor burung parkit hijau kecil, spesies yang sama sekali tidak umum di perkotaan. Di kakinya, terikat sebuah gulungan kertas kecil. Dengan hati-hati Adam membuka jendela dan melepaskan kertas itu. Isinya singkat, "Malam ini, siap-siap. S." Jantung Adam berdebar kencang. Sari. Tapi bagaimana mungkin dia bisa membebaskannya dari situasi seperti ini? Sepanjang hari, Adam menunggu dengan cemas. Ketika malam tiba dan kota mulai tertidur, dia duduk di ruang tamu dengan semua lampu dimatkan, menunggu tanda. Tepat tengah malam, tiba-tiba listrik di seluruh gedung padam. Dalam kegelapan total, Adam mendengar suara kunci berputar pelan di pintu apartemennya. "Adam, cepat!" bisik suara yang dikenalnya. "Sari." Dengan cepat Adam melompat dan mengikuti Sari yang sudah berdiri di pintu. Mereka bergerak cepat melalui koridor gelap menuju tangga darurat. "Bagaimana kamu bisa?" Adam mulai bertanya. "Nanti," potong Sari. "Sekarang kita harus cepat. Listrik hanya akan padam selama 15 menit. Mereka turun 25 lantai melalui tangga darurat, di mana Anton, asisten Dr. Arif, sudah menunggu dengan pakaian pemadam kebakaran. "Ganti baju, cepat," perintah Anton. "Kita akan keluar sebagai tim pemadam yang dipanggil untuk memeriksa sistem listrik." Dalam beberapa menit, Adam sudah mengenakan seragam pemadam kebakaran lengkap. Mereka berhasil keluar dari gedung tanpa dicurigai, masuk ke dalam mobil pemadam kebakaran palsu yang sudah menunggu. "Sekarang kemana?" tanya Adam saat mobil melaju meninggalkan gedung Wadi Corp. "Ke satu-satunya tempat di mana kamu akan aman," jawab Sari. "Pulang." Perjalanan kembali ke pinggir hutan terasa seperti mimpi. Setelah berjam-jam berkendara, mobil akhirnya sampai di jalan tanah yang familiar. Saat Adam melangkah keluar dan menghirup udara hutan yang segar, dia merasa seperti bisa bernapas lega untuk pertama kalinya dalam berhari-hari. Gubuk kayunya masih berdiri tegak, meski terlihat agak terlantar. Tapi yang mengejutkan, kebun kecilnya masih terpelihara dengan baik. "Saya yang merawatnya," kata suara lembut dari balik pepohonan. Dr. Arif muncul dengan sekop di tangannya. "Saya tahu suatu hari kamu akan kembali." Malam itu, mereka duduk di sekitar api unggun di depan gubuk. Adam, Sari, Dr. Arif, dan Anton, seperti sekelompok konspirator yang merencanakan revolusi. "Hendra telah menghancurkan semua bukti fisik," lapor Sari. "Tapi dia lupa satu hal, dia tidak bisa menghapus ingatan orang-orang." Dr. Arif mengangguk. "Selama ini, saya dan tim saya telah mengumpulkan testimoni dari masyarakat adat dan aktivis lingkungan yang menjadi korban proyek-proyek ilegal Hendra. Tapi kita butuh bukti yang lebih konkret." Adam terdiam sejenak, menatap nyala api yang menari-nari. "Ada satu tempat di mana Hendra tidak akan pernah berpikir untuk mencari, di sini." Sari mengernyit. "Apa maksudmu?"
Buku catatan nenek saya, jawab Adam sambil berdiri. Dia masuk ke dalam gubuk dan mengambil buku botani kesayangannya. Nenek saya tidak hanya mencatat tentang tanaman, tapi juga tentang pola. Dia membuka sebuah halaman yang menunjukkan diagram ekosistem hutan. Nenek selalu bilang, semua yang terjadi di alam meninggalkan jejak, dan semua jejak saling terhubung. Dr. Arif mulai memahami. Kamu berpikir kita bisa menggunakan prinsip yang sama untuk melacak jejak keuangan Hendra? Tepat, kata Adam dengan semangat yang baru. Selama ini kita mencari bukti dengan cara mereka, dokumen, rekaman, transaksi. Tapi kita lupa bahwa korupsi juga punya ekosistemnya sendiri. Ada pola yang bisa dilacak. Mereka menghabiskan sisa malam itu dengan merencanakan strategi baru. Dengan bantuan Dr. Arif dan jaringan aktivis lingkungannya, serta keahlian Sari dalam sistem keuangan perusahaan, mereka mulai melacak pola-pola tersembunyi dari proyek-proyek ilegal Hendra. Saat fajar menyingsing, Adam berdiri sendirian di depan sungai kecil, menatap air jernih yang mengalir tenang. Di sini, jauh dari hiruk-pikuk kota dan intrik perusahaan, dia akhirnya menemukan kejelasan yang selama ini dicari. Kau tahu, kata Dr. Arif yang mendekatinya, kadang kita harus menjauh untuk bisa melihat gambaran yang lebih besar. Adam mengangguk. Saya sekarang mengerti mengapa nenek saya memilih hidup di sini. Di hutan, kebenaran tidak pernah tersembunyi. Dia selalu ada di depan mata, hanya menunggu untuk dilihat. Dia mengambil keputusan. Dia akan menggunakan sisa waktu yang dimilikinya untuk membongkar kebohongan Hendra, tapi dengan caranya sendiri, dengan kebijaksanaan yang dia pelajari dari hutan, bukan dengan metode yang diajarkan di dunia korporat. Saat matahari mulai terbit, menerangi hutan dengan cahaya keemasan, Adam merasa kekuatannya pulih kembali. Dia mungkin telah dikhianati dan difitnah, tapi di tempat inilah, di tengah alam yang tidak pernah berbohong, dia menemukan kembali jati dirinya. Pertarungan belum berakhir. Tapi sekarang, Adam punya senjata yang lebih kuat dari sebelumnya, kebenaran alam itu sendiri. 7 hari yang ditentukan hampir berakhir. Pagi itu, di markas Wadi Corp, suasana tegang menyelimuti ruang direksi. Pak Wadi duduk di kursinya dengan wajah muram, sementara Hendra berdiri dengan percaya diri di depan presentasi, dikelilingi oleh para direktur dan perwakilan kepolisian. Seperti yang bisa kita lihat dari semua bukti, kata Hendra dengan suara penuh kemenangan, Adam jelas-jelas terlibat dalam pemalsuan dokumen dan penerimaan suap. Saya mengusulkan agar kita segera mengeluarkan surat pelaporan resmi kepada pihak berwajib. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka dengan keras. Adam berdiri di sana, ditemani oleh Sari, Dr. Arif, dan beberapa orang yang tidak dikenali. Penampilannya berbeda. Dia tidak lagi mengenakan setelan perusahaan, tetapi pakaian sederhana yang cocok untuk kehidupan di hutan. Hendra, pidatomu sangat menarik, kata Adam dengan suara tenang namun penuh wibawa. Tapi sebelum keputusan akhir diambil, izinkan saya menyampaikan presentasi balasan. Wajah Hendra berubah pucat. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu seharusnya dalam tahanan rumah. Pak Wadi berdiri, matanya berbinar. Adam, kamu baik-baik saja? Saya lebih dari baik-baik saja, Pak Wadi, jawab Adam sambil berjalan ke depan ruangan. Dan saya membawa bukti-bukti yang akan membuka mata kita semua. 2 jam sebelumnya, di pinggir hutan, Adam dan timnya telah menyelesaikan persiapan terakhir. Dengan bantuan Dr. Arif dan jaringan aktivisnya, mereka telah melacak pola transfer dana yang rumit yang menghubungkan Hendra dengan perusahaan-perusahaan Shell di luar negeri. Saya masih tidak mengerti, kata Sari sambil menatap diagram rumit yang mereka buat. Bagaimana kamu tahu untuk mencari pola ini? Adam tersenyum, menunjuk ke buku catatan neneknya yang terbuka. Lihat pola akar pohon beringin ini. Tampaknya kacau, tapi sebenarnya sangat teratur. Nenek saya mencatat bahwa alam selalu mengikuti pola, tidak pernah acak. Begitu juga dengan korupsi. Dr. Arif mengangguk penuh kagum. Dengan menggunakan prinsip ekologi, kita berhasil melacak jejak digital keuangan Hendra. Setiap proyek ilegal meninggalkan pola yang sama, seperti spesies invasif yang menyebar dan merusak ekosistem. Sekarang, di ruang direksi Wadi Corp, Adam memulai presentasinya. Dengan tenang dia menjelaskan bagaimana mereka melacak uang dari proyek-proyek ilegal melalui berbagai perusahaan Shell,
akhirnya berakhir di rekening-rekening yang dikontrol oleh Hendra. Tapi bukti terkuat, kata Adam, datang dari seseorang yang selama ini berada di dekat Hendra. Dia menunjuk ke seorang wanita parubaya yang masuk ruangan, mantan asisten pribadi Hendra yang telah dipecat karena menolak terlibat dalam kecurikatannya. Saya siap bersaksi, kata wanita itu dengan suara berani. Saya memiliki rekaman percakapan di mana Hendra dengan jelas memerintahkan pemalsuan dokumen dan mengancam akan menyalahkan Adam jika terbongkar. Hendra berdiri gemetar. Ini konspirasi. Kalian semua bersekongkol melawan saya. Tapi Adam belum selesai. Dan ada satu hal lagi. Dia menunjuk ke layar di mana sebuah dokumen ditampilkan. Ini adalah surat wasiat Jonathan Lim yang ditulis sebelum dia meninggal dalam tahanan seminggu yang lalu. Ruangan mendadak gempar. Bahkan Pak Wadi terlihat syok. Dia bunuh diri? Tanya seorang direktur. Bukan bunuh diri, kata Adam dengan suara berat. Dan dalam surat wasiat ini, Jonathan mengakui semua kejahatannya, dan menyebut Hendra sebagai dalang utama di balik semua proyek ilegal ini. Hendra menjatuhkan diri ke kursinya. Wajahnya pucat pasi. Tidak, itu tidak mungkin. 1 jam kemudian, setelah polisi membawa Hendra pergi, Adam dan Pak Wadi berdiri berdua di ruang kerja CEO. Saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri, kata Pak Wadi dengan suara bergetar. Saya hampir mempercayai kebohongan itu. Saya hampir mengkhianatimu. Adam meletakkan tangan di bahu pria yang lebih tua itu. Kita semua bisa tersesat, Pak Wadi. Yang penting adalah menemukan jalan kembali. Tolong kembalilah ke perusahaan, pinta Pak Wadi. Kita bisa membangun ulang semuanya, dengan prinsip-prinsip yang benar this time. Tapi Adam menggeleng pelan. Saya sudah menemukan tempat saya, Pak Wadi. Bukan di menara pencakar langit, tapi di antara pepohonan. Dia mengeluarkan kantong kecil berisi tanah dari kebunnya. Ini adalah kompas moral saya. Dan dia mengarahkan saya pulang. Pak Wadi mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Apa yang akan kamu lakukan? Adam tersenyum. Saya akan membangun pusat penelitian dan konservasi di tanah nenek saya. Dr. Arif sudah setuju untuk bermitra. Dan mungkin. Dia menatap Sari yang sedang menunggu di pintu. Saya tidak akan sendirian lagi. Epilog, 3 bulan kemudian. Di pinggir hutan yang sama, sekarang berdiri sebuah bangunan sederhana namun fungsional, Pusat Kearifan Lingkungan, Nenek Alam. Adam, dengan bantuan Sari yang sekarang menjadi istrinya, Dr. Arif, dan bahkan dukungan dana dari Wadi Corp yang telah berubah, telah menciptakan tempat di mana ilmu pengetahuan modern bertemu dengan kearifan tradisional. Suatu sore, saat Adam sedang mengajar sekelompok anak muda tentang tanaman obat, sebuah mobil mewah mendekat. Pak Wadi turun, tapi kali ini sendirian dan dengan pakaian yang lebih sederhana. Rasanya berbeda datang ke sini sebagai teman, bukan sebagai bos, katanya sambil memandang sekeliling dengan kagum. Sambil minum teh herbal di beranda pusat penelitian, Pak Wadi bercerita tentang transformasi Wadi Corp. Kami membatalkan semua proyek yang merusak lingkungan. Bahkan kami mengalihkan dana untuk program restorasi hutan. Dan bagaimana dengan bisnisnya? Tanya Adam. Pak Wadi tersenyum. Justru semakin baik. Ternyata menjadi perusahaan yang etis dan berkelanjutan itu menguntungkan. Investor baru berdatangan, dan reputasi kita pulih sepenuhnya. Saat matahari mulai terbenam, menerangi hutan dengan cahaya keemasan, Adam dan Pak Wadi berdiri memandang pemandangan yang damai. Kamu tahu, kata Pak Wadi, dulu saya pikir kekayaan diukur dengan jumlah nol di rekening bank. Tapi sekarang saya mengerti, kekayaan sejati justru ada di sini. Tangannya menunjuk ke hutan yang hijau dan subur. Adam mengangguk, memegang erat tangan Sari yang berada di sampingnya. Hidup tidak pernah tentang memilih antara kemajuan dan pelestarian, Pak Wadi. Tapi tentang menemukan keseimbangan, seperti alam yang selalu menemukan caranya untuk seimbang. Malam itu, saat bintang-bintang mulai bermunculan di langit yang jernih, Adam berdiri di depan gubuk kayu lamanya yang masih terpelihara. Dari dalam, terdengar tawa Sari dan Dr. Arif yang sedang berdiskusikan tentang proyek penelitian baru. Dia melihat ke hutan, lalu ke bangunan pusat penelitian yang baru, dan akhirnya ke kantong kecil berisi tanah yang sekarang tergantung di dinding sebagai pengingat.
Perjalanannya dari pemuda sebatang kara di pinggir hutan, hingga menjadi pahlawan yang membersihkan perusahaan korup telah berakhir. Tapi petualangan barunya, sebagai penjaga keseimbangan antara manusia dan alam, baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adam merasa benar-benar berada di tempat yang tepat. Bukan di menara pencakar langit dengan jas mewah, tapi di antara pepohonan dengan hati yang tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya dan misi yang memberinya makna. "Terima kasih, Nenek," bisiknya pada angin malam yang sepau-sepau. "Aku akhirnya menemukan jalan pulang."